Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Cindinu Ari. Di sini saya diamanatkan untuk mengajar kelas 10 di SMK Negeri 1 Tasikmalaya, khususnya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajar tentang teks anekdot, namun sebelum kepada materi, diharapkan adik-adik ini mampu atau dapat menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik dan seksama. Dan mudah-mudahan juga adik-adik ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga ketika melakukan atau melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dalam jaringan, adik-adik ini tetap semangat, tetap sehat, dan tidak pernah putus asa dalam menjalankan pembelajaran atau aktivitas seperti sekarang ini. Baik, sebelum kepada materi, di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu adalah 3.6 sampai dengan 4.6, yaitu tentang menganalisis struktur dan sistem atau aspek kebahasaan dari teks anekdot dan menciptakan kembali teks anekdot sesuai dengan langkah-langkah cara membuat teks anekdot tersebut. Baik, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menguraikan struktur teks anekdot. Yang kedua, peserta didik mampu memahami aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot. Dan yang ketiga, peserta didik ini mampu untuk menciptakan kembali teks anekdot sesuai dengan langkah-langkah membuat teks anekdot tersebut. Baik, langsung saja kepada materi inti, yaitu tentang teks anekdot. Nah, di sini ada pengertian teks anekdot. Nah, pengertian teks anekdot adalah teks yang berupa cerita singkat dan lucu, biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, namun selain untuk mengkritik atau merupakan sindiran kepada tokoh masyarakat, teks anekdot ini biasanya juga berisi tentang pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pendengarnya. Selanjutnya di sini ada fungsi teks anekdot. Nah, fungsi teks anekdot ini adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Jadi ada kaitannya ya tadi di penjelasan bahwasannya teks anekdot ini merupakan teks yang di dalamnya berisi sindiran kepada masyarakat banyak atau perilaku tokoh publik seperti itu. Langsung saja di sini ada contoh teks anekdot, bisa adik-adik baca. Di sini Ibu akan mencoba untuk membacakan teks anekdotnya. Nah, teks anekdot ini berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono adalah dua orang mahasiswa yang sedang berbincang-bincang. Tono berkata, "Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri." Lalu dijawab oleh temannya, "Ah, begitu saja diperhatikan sih, Ton." Tono pun menjawab kembali, "Iya, Udin tahu sebabnya." Lalu temannya pun menjawab, "Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri." "Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga adalah seorang pejabat." "Loh, apa hubungannya?" Tono pun menjawab, "Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain." Nah, di sini ada sindiran terhadap tokoh publik, yaitu tokoh publiknya itu ada seorang dosen yang juga menjadi seorang pejabat. Otomatis seorang pejabat itu mana ingin atau tidak ingin si kursinya atau jabatannya itu diduduki oleh orang lain. Nah, sesuai dengan pengertian dan fungsi yang tadi sudah Ibu jelaskan, maka di sini terlihat dalam contoh teks anekdot ini merupakan ada sindiran terhadap orang banyak atau tokoh publik seperti itu. Selanjutnya di sini kita memasuki tentang analisis struktur
teks, anekdot, dan aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot. Nah, anekdot ini tadi sudah dibilang ya, merupakan cerita singkat yang berdurasi sangat pendek atau sangat singkat. Peristiwa-peristiwa yang membentuk anekdot berjarak sangat rapat sehingga cerita dalam teks anekdot ini cepat selesai gitu. Kalau misalnya kita bilang teks anekdot ini adalah singkat, padat, dan jelas gitu, tidak terlalu bertele-tele, namun dalam teks anekdot ini mempunyai unsur-unsur atau struktur-struktur tertentu yang memang harus disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Baik, di sini ada 5 struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, dan yang kelima ada koda. Nah, untuk abstraksi yang pertama, ini merupakan bagian pembuka cerita yang berisi gambaran umum tentang isi anekdot. Nah, sebelum kita memasuki krisis atau memasuki cerita yang lucunya atau memasuki cerita yang konflik gitu. Jadi dibuka terlebih dahulu dengan gambaran umumnya itu. Nah, yang kedua ada orientasi. Orientasi ini merupakan bagian awal cerita sebelum mencapai krisis. Orientasi berupa pengenalan latar waktu, latar tempat, latar suasana, dan masalah yang akan dihadapi atau yang akan dimunculkan dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada krisis. Krisis ini merupakan bagian puncak dari rangkaian teks anekdot. Jadi krisis ini berisi konflik atau puncak konflik, bagian anekdot yang mengundang rasa penasaran bagi pembaca maupun pendengarnya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat ini ada reaksi. Nah, reaksi ini merupakan bagian penyelesaian atas masalah yang ada. Jadi, pada bagian ini masalah yang ada dalam krisis itu diselesaikan dalam tahap reaksi, dan di sini biasanya mengundang menggelitik atau mengundang kelucuan seperti itu. Jadi di reaksi ini ada peristiwa yang mengesankannya seperti itu. Selanjutnya ada koda. Koda merupakan bagian penutup yang berisi pernyataan mengakhiri cerita teks anekdot tersebut. Bagian ini bersifat opsional karena tidak semua teks anekdot ini mempunyai struktur lengkap, terutama dalam koda. Jadi dalam koda ini baik ada atau tidak itu tidak menjadi masalah, tergantung penulis ingin menuliskan bagian cerita itu mau utuh atau tidak pun itu tergantung penulis, tetapi dalam teks anekdot setidaknya atau sekurang-kurangnya mempunyai orientasi, krisis, dan reaksi seperti itu. Selanjutnya di sini ada aspek kebahasaan yang ada dalam teks anekdot. Nah, yang pertama itu ada konjungsi. Pasti adik-adik sudah tahu ya apa itu dengan konjungsi. Namun di sini Ibu akan memanggil sedikit atau mengulang kembali, barangkali adik-adik masih lupa. Jadi konjungsi ini adalah kata penghubung. Konjungsi digunakan sebagai penghubung antar kata, antar klausa dalam kalimat, antar kalimat, bahkan antar paragraf, seperti kata dengan, selanjutnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam teks anekdot ini mempunyai aspek kebahasaan kalimat retorik. Nah, kalimat retorik adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawabannya, karena jawaban tersebut sudah diketahui oleh kedua pihak. Maksudnya seperti ini. Misalnya ya, ada 2 orang siswa atau guru ya, seorang pengajar ini masuk ke dalam kelas. Nah, di kelas itu guru mengabsen dan ada salah seorang siswa yang tidak masuk. Nah, ibu menanyakan misalnya, siapa yang tidak masuk hari ini? Nah, lalu ada seorang siswa pun yang menjawab, KM Bu, KM kelas 10 di SMK Negeri 1 Tasikmalaya tidak masuk Bu, misalnya gitu. Nah,
tentu saja si ibu guru ini sudah tahu bahwasannya KM itu misalnya bernama Dimas gitu. Nah, KM ini adalah Dimas. Nah, Dimas ini adalah KM. Tentu saja ketika di absensi atau di agenda harian guru itu ditulis bahwasannya Dimas yang tidak hadir seperti itu. Jadi keduanya itu sudah mengetahui jawabannya tanpa diucapkan yang sebenarnya. Selanjutnya ada kalimat sindiran. Nah, kalimat sindiran ini adalah kalimat yang digunakan untuk menyindir. Seperti itu, pasti adik-adik juga sudah tahu ya. Selanjutnya menggunakan kata kerja. Nah, menggunakan kata kerja ini biasanya dalam teks anekdot ini menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi ini seperti menulis, membaca, berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Selanjutnya menggunakan kata perintah dan menggunakan kalimat seru seperti itu. Jadi jangan lupa dalam aspek kebahasaan di teks anekdot ini ada konjungsi, ada kalimat retorik, ada kalimat sindiran, ada kalimat kata atau menggunakan kata kerja, menggunakan kata perintah, dan menggunakan kalimat seru. Nah, setelah adik-adik tadi menyimak video pembelajaran tentang menganalisis struktur dan aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot, kali ini adik-adik juga diajak untuk menyimak video kembali atau menyimak pembelajaran kembali tentang unsur pembangun dan langkah-langkah untuk menciptakan kembali teks anekdot. Kita kupas satu persatu ya. Yang pertama kita kupas terlebih dahulu unsur pembangunnya. Nah, unsur pembangun ini sangat penting, apalagi ketika kita ingin menciptakan sebuah karya sastra. Nah, karya sastra ini bisa berupa karangan, cerita, dan lain sebagainya. Jadi, yang pertama ini unsur pembangunnya adalah tema. Nah, tema ini merupakan gagasan dasar atau gagasan utama ketika adik-adik ingin menuliskan sebuah karya atau menuliskan sebuah cerita. Yang selanjutnya ada penokohan. Nah, penokohan ini sangat penting apalagi ketika kita akan menulis atau mengarang sebuah cerita seperti itu. Jadi dalam tokoh dan penokohan ini sangatlah penting. Misalnya dimunculkan tokoh raksasa, tokoh ibu kantin, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada latar. Nah, latar ini dibagi menjadi 3. Ada latar suasana, ada latar tempat, dan ada latar waktu. Latar suasana ini misalnya adik-adik ingin memunculkan dalam sebuah cerita ini dengan suasana menegangkan, mengharukan, ataupun bahagia seperti itu. Lalu ada latar waktu. Latar waktu ini adik-adik apakah ingin dalam cerita memunculkan tokoh ini pada sore hari, malam hari, siang hari, ataupun lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada latar tempat. Nah, untuk latar tempat ini adik-adik harus menentukan terlebih dahulu. Misalnya kita ini akan menuliskan cerita di sebuah kantin, di sebuah perpustakaan, di sebuah hotel, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Selanjutnya ada alur. Nah, untuk alur ini adalah jalannya cerita. Maksudnya ini jalan cerita yang akan kita tuliskan dalam teks anekdot ini, akankah jalan ceritanya mundur atau maju? Namun perlu diingat, dalam teks anekdot ini biasanya si penulis ini mengarang dengan alur maju. Artinya, si penulis tidak mengulang cerita pada kejadian atau peristiwa masa lampau ataupun masa lalu seperti itu. Jadi, penulis ini menggunakan alur maju agar si pembacanya itu tidak menganggap cerita ini adalah cerita masa lalu, jadi harus maju ke depan seperti itu. Selanjutnya ada humor. Nah, sangat penting sekali dalam teks anekdot ini memasukkan unsur humornya atau unsur lucunya. Jadi adik-adik ini harus pandai dalam mengarang
akan diletakkan di mana kehumoran atau kelucuannya itu, pada bagian apa kelucuan itu akan ditempatkan, seperti itu. Selanjutnya ada amanat. Tentu saja dalam setiap cerita, dalam setiap bacaan terkandung amanat, baik itu amanat tersirat maupun amanat tersurat. Maksudnya baik itu amanat yang mudah dipahami oleh adik-adik sekali baca sudah paham dengan amanat tersebut, ataupun amanat ini bisa dipahaminya dengan membaca berkali-kali, atau adik-adik memahaminya dengan tidak dengan waktu cepat, seperti itu. Itu untuk unsur pembangunnya tadi ada 6. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menciptakan kembali teks anekdot. Nah, untuk langkah-langkah ini yang pertama adalah menentukan topik. Jadi sebelum adik-adik merangkai sebuah cerita, tentu saja adik-adik ini harus menentukan topik terlebih dahulu. Misalnya ingin topik di sekolah atau tentang sekolah berarti berkaitan dengan pendidikan. Nah, ingin topik misalnya tentang kesehatan, itu terserah adik-adik ketika ingin menulisnya, seperti itu. Selanjutnya adalah mengumpulkan bahan. Nah, maksudnya mengumpulkan bahan di sini, adik-adik ini harus mampu mengumpulkan unsur pembangun. Nah, bahannya itu kan adik-adik misalnya sudah mempunyai temanya, sudah mempunyai tokoh dan penokohan, sudah merancang latarnya, alurnya dan lain sebagainya, maka adik-adik itu harus si bahan tersebut harus dikumpulkan menjadi suatu kesatuan yang utuh, seperti itu. Namun sebelum utuh, tentu saja adik-adik ini harus menyusun terlebih dahulu kerangka. Nah, untuk menyusun kerangka berarti adik-adik harus tahu strukturnya yang tadi, misalnya bagian abstraksi, bagian orientasi, bagian krisis, reaksi, dan koda. Jadi adik-adik harus menyusun kerangkanya terlebih dahulu. Setelah menyusun kerangka, adik-adik juga harus mampu mengembangkan kerangka tersebut. Nah, dalam langkah mengembangkan kerangka di sini adik-adik harus berimajinasi dengan baik, berimajinasi dengan luar biasa, berimajinasi dengan sesuai dengan keinginan adik-adik ketika menulisnya gitu, harus bisa berimajinasi dengan luas, seperti itu. Selanjutnya ketika adik-adik sudah menentukan topik, mengumpulkan bahan, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, bahkan sudah menjadi suatu cerita yang utuh, suatu teks anekdot yang utuh, maka adik-adik di sini yang perlu diperhatikan adalah memberikan judul. Tentu saja judul ini harus diberikan dalam setiap karangan atau tulisan yang adik-adik ciptakan, seperti itu. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah dilaksanakan dengan baik. Kita mulai dengan tadi pengertian teks anekdot, fungsi teks anekdot, struktur, aspek kebahasaan, dan juga diakhiri dengan unsur pembangun serta langkah-langkah untuk menciptakan kembali teks anekdot. Nah, mari kita simpulkan sama-sama dalam pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya setelah disimpulkan maupun sebelum disimpulkan. Semoga adik-adik ini bisa memahaminya ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, seperti yang kita ketahui bahwasanya teks anekdot merupakan cerita singkat yang berisi tentang kritik atau sindiran kepada orang banyak atau tokoh publik, dan fungsinya itu untuk mengkritik seseorang atau tokoh publik tersebut. Nah, dalam teks anekdot ini mempunyai 5 struktur. Yang pertama ada abstraksi merupakan bagian pembuka, lalu ada orientasi merupakan awal atau bagian awal cerita, ada krisis merupakan konflik cerita, lalu ada reaksi merupakan penyelesaian atau peleraian cerita, dan yang terakhir ada koda atau penutup cerita, seperti itu. Selanjutnya ada aspek kebahasaan terdiri dari konjungsi, ada menggunakan kata kerja aksi, menggunakan kalimat retorik, menggunakan kalimat sindiran, menggunakan kalimat perintah, dan menggunakan kalimat seru.
Nah, selanjutnya untuk unsur pembangun ini tadi terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada tema, ada latar, ada penokohan, ada alur, ada humor, dan ada amanat. Selanjutnya, setelah itu ada langkah-langkah untuk menciptakan kembali teks anekdot ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menentukan topik, mengumpulkan bahan, menyusun kerangka, dan memberi judul. Alhamdulillah pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, adik-adik bisa menanyakan kepada guru pengajar. Dan jangan lupa selalu mengisi atau mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Untuk itu, saya pamit undur diri. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka dan adik-adik dalam keadaan sehat. Bukan adik-adik saja, semuanya dalam keadaan sehat dan keadaan seperti ini bisa cepat berlalu agar adik-adik dan kita semua bisa melaksanakan pembelajaran ini secara tatap muka ya, tidak tatap maya lagi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.